Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasari lisani wa hadin qalbi bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man maqalidul umuri kulliha bi yadi wa ilaihi amrul qulub. Ya Fattah ya Alim iftah alayya fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Kemudian halaman 8. Masih kita membicarakan masalah najis. Najis semalam kan terbagi 3. Yang pertama najis mughalladhah atau najis berat. Sudah kita bicarakan. Ialah yaitu najis berat ialah yang terbit daripada binatang, 2 binatang, anjing dan babi. Ialah apa aja yang di awak anjing dan babi, berataan zahir batinnya, yang di dalam di luar berataan konsumen tubuhnya itu ialah najis berat berataan. Cara mensucikannya, hilangkan benda najisnya, kemudian dibasuh dengan 7 kali lawan banyu yang mengalir. Ialah salah satunya banyu bercampur tanah. Bagian yang kedua yaitu najis yang pertengahan. Ialah najis yang bukan najis dari anjing dan babi. Nah, selain itu ialah pokoknya sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu najis. Baik binatang atau manusia. Tai kambing. Pokoknya selain daripada kotoran anjing dan babi, itu najis pertengahan hukumnya. Yalah. Nah, itu. Alhamdulillah. Nah, bukan daripada babi dan anjing tadi. Dan selain daripada keturunan salah satu daripada keduanya tadi, anjing dan babi. Misalnya anjing dikawinkan dengan kambing, lalu kambing tadi beranak, ialah kambing hasil perkawinan anjing. Nah, maka kambing yang hasil perkawinan anjing lawan kambing tadi, anaknya yang berupa kambing tadi tetap hukumnya kayak anjing juga, beratan sawakan najis berat. Ialah selain itu seperti tahi apa aja, ialah tahi ayam, tahi itik, tahi kucing, itu najis pertengahan, najis tahi kotoran manusia. Ialah tahi burung, tahi iwak. Itu. Jadi hati-hati orang yang bergeduhan iwak yang di akuarium jadi banyu yang di akuarium itu, kecuali banyu akuarium tadi, banyunya tadi yang di akuarium tadi lebih daripada 200 liter dan kada berubah banyunya, maka banyu tadi kada najis sekalipun nya bahira gitu. Ialah sekalipun bersih. Ada kalau yang tukang hingga membersihkan akuarium supaya bersihnya kan yang kotorannya tak saringnya lawan ada jenamunya. Yalah, jernih. Sekalipun jernih tetap nyamutan najis kalau banyunya sedikit, kada cukup 200 liter. Yalah, banyu akuarium tadi. Kita baca kacau-kacau. Kadang-kadang orang nukar iwak rias saja. Yalah, beculup inya. Atau kita berjalan ke pasar, ke padang iwak. Berkalip iwak tadi berkalipik-kalipiknya, lalu terperancing banyunya tadi ke salawar kita. Nah, maka salawar kita berarti karena najis. Nah, karena tahi-tahi iwak tuh najis. Memang tubuhnya, awaknya, daging iwak itu sekalipun mati kada bangkai hukumnya. Tapi parutnya, tahinya, darahnya itu najis. Nah, itu. Banyak orang yang kada sadar. Ya kalau nimbah menjepai iwak, menukar iwak nih, milih. Kadang-kadang tukang iwak juga tangan bebasuhnya di kubukan yang halus gitu, yang bekas darah yang kada mengalir kayak itu bebasuhnya. Jadi otomatis tangannya nih masih mutan najis kayak itu. Yalah benajis. Karena ini menjuput duit mangsul. Yalah, mangsul duit kita. Nah, pas duit kita karena najis, amun kita bawa sembahyang duit
pas kita hukumnya membawa najis. Nah, makanya orang yang apik tuh nah. Orang kada mau membawa duit sembahyang. Ya lah. Nah, itu. Di manakah, di andak kah? Di dalam jok kah? Ya lah. Atau berdompet andak di muka juga, anak di belakang, ada di higa. Cuput orang, waktu sujud. Ya lah. Nah, itu. Nah, yang apiknya kayak itu. Ya lah. Nah, kita kada kawa kita mendeteksi kecuali mun hakun bila ada dapat duit dari orang besok jemur. Nah, itu hilang bukan najisnya. Kawa kita bawa sembahyang duit tadi. Ya lah, kada kebusuhan ya kalau. Nah, kada kebusuhan. Ya lah. Buruk duitnya penggawaran gitu. Nah, itu. Nah, jadi banyak orang yang kada sadar, tukang iwak kadang-kadang. Nih tangan tadi kan bekasnya bebesuh-besuh yang kada mengalir nih, menjepai stang sepeda. Nyamang gasnya tuh nah. Ya batu naik ke rumah mandi, hendak tulak ke masjid. Tangan basah nih bawa uduk menjepai stang sepeda tadi yang bekasnya menjepai bekas iwak tadi. Nah, maka najisnya belikit di tangan. Sumbahyang pas sumbahyangnya kada sah. Banyak orang yang kada sadar di situ. Sibuk bagawi, belajar ada hakon. Nyata-nyata di Facebook ada hakon juga, istilah baca cari orang belajaran. Ya kalau nyamannya sudah ada kawa hadir. Ya kalau online gitu. Ya lah, gunakan tuh paket seorang tuh HP yang baik tuh digunakan untuk kebaikan. Jangan sebatasnya hiburan, beremian, dihisap, dikira kada dihisap ke HP itu. Dipertanyakan kayak tuh, ikan nuker paket sebulan berapa? Kamana menggunakan paketnya tadi? Hura-hura aja. Membuka-buka yang kada pas, yang sifatnya yang kada ada manfaatnya. Pasti kan hisap. Dikira saku enjoy aja. Ya lah. Nah, itu. Banyak orang yang kada sadar di situ. Nah, tuh. Jadi amunnya kawa tamunnya apiknya tuh punya kawa tuh duit tuh jangan dibawa di sumbahyang, di kantong tuh nah. Amun berdompet andak di mana kayak tuh yang saya kira aman gitu. Ya lah. Nah, kemungkinan duit kita yang dapat dari orang tuh kemungkinan bekas yang orang mangsol bekas duit tukang iwak tadi bekas jepe-jepe manyangi iwak angsolkan kan. Nah. Ya kalau atau nya putar aja duit tuh ke sini, angsolkan orang ke kita ya kalau. Nah, atau kita macam-macam aja sudah ngarannya. Yalah, kisahnya basuh tangan masalah JP ini gitu. JP duit kan basuh tangan. Kisah corona nih. Padahal di duit situ banyak yang JP-an orang. Ya lah. Nah, duit tuh banyak yang tong JP. Nah, entah. Nah, di situ. Yalah. Hendak apiknya. Memang punya kawak itu punya kawak itu. Supaya kita nih kan sudah khusuk sudah kada. Misalnya nih kita nih ibadah kita nih lawan Tuhan nih kualitasnya sudah kada tapi kurang lah kayak itu. Kita merasa aja ya, kita sadari aja, kita akui aja kita nih sembahyang masih banyak cabangnya, masih banyak pikiran ke lain, kada fokus kepada Allah gitu. Ya lah, bahasa anaknya itu kada khusuk banget kayak itu, kada 100%. Nah, masalahnya hukum pikirnya berang kita jaga api kita, iyalah. Nah, dengan sebab kita apik tadi Tuhan marah juga melihat kesiannya ini sudah berusaha sudah sedapat mungkin mempersembahkan nih ibadahnya untuk aku sebaik mungkin. Iyalah, sudah marhami ya kayaknya kada khusuk ku terima tatap ya Allah Taala. Karena apa? Karena inya berusaha sedapat mungkin untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah gitu. Memang ibadah kita tuh untuk kada bukan Allah sebenarnya. Kembali ke kita juga. Tuhan Allah kita sembahyang kada ada pengaruhnya bagi Allah. Iyalah, sebenarnya yang sembahyang tuh yang perlu tuh kita yang perlu sembahyang supaya kita nih Tuhan tuh makin sayang kayak itu, makin perhatian dengan kita. Ya kalau mana dua minta rezeki sembahyang ada. Mana datangnya? Iyalah, nah Tuhan maras. Nah, sebenarnya kita yang perlu minta marasi Allah Taala tuh. Bahasa anehnya tuh mencari muka di hadapan Allah. Kalau kita mencari muka di hadapan Allah itu bagus. Tapi kalau mencari muka di hadapan manusia itu kan bagus. Itu baik. Ya lah. Nah, kalau kita mencari muka di hadapan Allah Taala, lawan Allah Taala aja nih. Bukan untuk dinilai orang lain, nah itu bagus. Ya lah. Nah, entah. Mengadu-ngadu lawan Allah Taala. Lawan Allah Taala aja, lawan orang ada baik. Ya lah. Lawan Allah Taala juga aja kayak itu. Lawan enggak? Mau kita lawan makhluk,
kadang-kadang ini sebatas memberikan solusi aja. Kadang-kala yang bujur-bujur menyelamatkan, mengeluarkan kita dari masalah. Nah, ente. Yalah. Cuma perlu jawaban kita misalnya ada masalah apa satu yang rumit yang kita akan membacakan. Oh, ada kita misalnya kan bisi paguruan atau ada orang soleh, yalah yang pemikiran itu jernih gitu. Ya nyeparak lawan Tuhan, otomatis nyeparak lawan Tuhan, mungkin Tuhan ilhamkan kepada inya untuk memberikan solusi yang terbaik. Nah, itu. Cuma jangan kada ingat lawan Tuhan gitu. Yalah. Nah, ini syaratnya aja kita minta saran lawan manusia, lawan orang yang dekat lawan Allah Ta'ala nih. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan yang terbaik, yaitu mengeluarkan kita daripada masalah itu. Nah, nah najis tadilah. Nah, tahi iwak. Yalah. Nah, tahi cacak. Nah, yalah. Nah, kemudian seterusnya itu tahi kencing kami kucing. Hati-hati, kadang-kadang dilanggar di masjid, kadang-kadang lap betisnya tuh nah kadang sudah ditapas, kaumnya nih atau orang kalau masjid ya memang ada kaumnya biasanya lah. Kalau langgar kecuali di daerah kota-kota yang bujur-bujur yang fanatik terhadap agama, yang bujur-bujur tahu nilai kebersihan langgar inya untuk inya juga. Jadi betul turukan di sekampung, ayo kita cari kaum. Nah, kita sudah kan salat bersih. Nah, jadi malah rananya tukang jagakan ajan gitu waktu nih. Nah, ataunya batunggal jadi imam. Jadi kita ada uyona. Pulang mah hadangi imam. Karena sudah ada imam betungguan, jadi ibadah tuh kada tertunda-tunda kayak itu. Kadang-kadang awas mah hadangi kamat, mah hadangi jenguk-jenguk nah dilungkang mana imamnya nih. Oh, sakanya tulah kabanjer imamnya. Ya lah, ujung-ujungnya sorangan aku sembahyang. Nah, itu beri maras. Ya lah. Nah, itu mana orang-orangnya perhatian lawan agama. Ya, nah itu. Kadang-kadang di kampung itu, di daerah langgar atau masjid ada orang yang berilmu, yang pesantren. Tapi mudahnya itu kada ikut sosial lawan agama kayak itu. Kada ikut membantu siar agama kayak itu. Takutan riak apa? Bukan itu tempatnya. Ya lah. Nah, kena aku disambati orang macam-macam kisah paragahnya. Ndak. Ya lah. Nah, justru itu ikam riak sebenarnya, menghindar dari kebaikan itu. Ya lah. Nah, maju tetap maju tapi hati yang diatur. Bukannya hati diatur kada maju kada. Salah itu. Salah langkah itu, salah cara. Makanya ya lah. Nah, itu. Banyak kadang-kadang orang yang bisa jadi imam kulir ke masjid lambat. Ini kadang menyukuri anugerah pemberian Tuhan ini tuh bisa kayak itu. Kita kan menyukuri hukumnya. Belambat ujung-ujungnya yang jadi imam, yang ajan orang yang kada pas. Yang kada pasti. Lalu menyambat. Seorang apa bisa apa maka kada kun. Iyalah orang supaya jangan jadi sambatan tuh seorang yang bisa gini, yang maju, yang perhatian ajan. Diperhatikan, langgar tuh nah. Masjid yang di sekitar seorang tuh. Iyalah. Nah, contohnya kayak yang lak betis tadi. Kada suah betapas. Sari gerigetnya kadang-kadang bau kami kucing. Amun kita betis basah, imbang kita bau uduk, kita malap betis di lap betis yang bau hampis kucing, otomatis menajis betis kita. Sumbayang orang kada sah. Gana pahalanya kita membersihkan daripada lap betis masjid atau langgar, yang supaya orang sumbayang sah jadinya, kada terjejak najis. Nah kayak itu kurang perhatiannya kayak itu. Kadang-kadang wisi langgar, wisi masjid, kadang-kadang kada bersih kayak itu. Iyalah. Nah kayak itu. Miris kita, hati kita tuh miris kita melihatnya kayak itu tuh. Mana perhatian orang Islam nih terhadap rumah Allah nih. Iyalah. Nah, kadang-kadang yang sugi-suginya ada aja, banyak aja di kampung. Kadang-kadang yang pindah yang ketujuh ke majelis ada aja. Tapi kasih tuh arah kasih tuh kurang perhatian kayak itu. Kurang kayak itu. Kenapakah kalau tahu juga? Lain ke majelis. Nah, kenapa kan tahu juga kenapa kada ada perhatiannya tuh kan ke situ kayak itu. Bingung kita. Itu salah satu masalahnya tuh jadinya kada ke situ pemikiran itu. Inya nih hubungan inya lawan Tuhan tuh karena tapi bisa menjagakan tentang kehormatan agama, kehormatan rumah Allah tuh nah. Orang bujur-bujur cinta lawan Allah Ta'ala. Inya supan bila masjidnya tuh rigat. Inya supan amun langgarnya tuh rigat.
kipas angin ada suah beumuran kada suah dibersih yang begenang lawan tuh. Jadi pada menghidupi kipas angin wahin kawan. Acis apa debunya nya kan kipas angin itu kan manu debu loh. Nah, hembuskannya debu isapnya, kamu kada dibersihkan. Lain nih kipas tangan. Kipas tangan ini lain sifatnya. Ya lah. Nah, enggak. Kadang-kadang karpet sajadah mah berdebu, tah giring-giring, tah cacak berhamburan, nyaman-nyapi kadada, kada bagai cipang jangan. Orang yalah, mintalan Allah Taala aja kayak itu. Marah kada bagai cih. Ikan kada yakin kalan pahala lan Allah Taala. Ganal pahalanya. Ujar orang sabegi tah cacak tuh hadiahnya tuh sabegi bidadari. Kita membuangnya tah cacak dia lah. Yalah. Nah, saekong bidadari. Ya, mahana babine 2 3 4 ya ke surga aja. Di sini marah saekong. Oh, jam bini nih. Kisah anu nih. Iyalah. Ayo abahnya, bersabar aja di dunia nih. Cukup ulun aja yang bini nih. Yalah mun pian hendak bini lebih pada satu kena di surga aja. Tak. Jinya lagi mau aku tak surga aja. Iyalah. Nah, berdoa wis teh we ikhtiar deh. Alah sembahyang macam-macam taat Allah Taala. Asalkan jangan melanggar hukum Allah Ta'ala aja, asalkan jangan pinanya yang membelah aja. Iyalah, Tuhan tuh marah saja. Asalkan lawan Rasulullah tuh ada aja benih cinta tuh di hati itu. Iyalah, orang bersalawat tuh akun aja umpat bersalawat. Ini kada dia muntung tak tutup muntung. Orang mah raminya orangnya ya Rabbi sholli ala nya diam gitu. Happy dipicik. Tidak mau pandir. Nah, takone cinta lah Nabi, cinta. Hendak ada pesawatnya, hendak banget. Nomor 1 punya kawa. Berdahulu. Tapi bersalawat kulir. Nah. Ya lah. Hendak lah duit, hendak. Bagawi kulir. Nah itu. Hendak lah duit, hendak. Bagawi kulir. Jurang. Aku memberikan saran. Kamu hendak bagawi. Nah. Kayak ini caranya. Tulak ke situ. Lamar gawian di situ. Ya kan hakun berjalan juga ke situ. Ya lah. Bapak dah hendak bagawi. Tapi disuruh caranya kayak ini orang sudah tinggal berjalan aja lagi membawa map ke sana ya ada akun juga kuliah malihai nah kencing tadilah kamihnya itu ya lah hati-hati. Nah kadang-kadang kan orang berenakan halus di rumah kadang-kadang kan nih misalnya di lantai nah di lantai nih bekamihnya sini cur bekamih ya lah lorot salawarnya dilorot dikusaikan gitu mbak dikusaikan yang besar yang tadi bawa nih yang salawar yang bekas habis nih betitikan tuh kemana-mana betitikan sampai ke dapur ya kan. Nah mbak tuh pulang datang buat bejibung simbur itu sebujurnya kada menghilangkan najis itu mana nambahin najis. Nah ya lah. Nah makanya orang apik kadang-kadang orang apik tuh belanya bisa anak halus orang rajin bela di rumah tuh bersandal khusus di rumah. Lain yang sandal yang di tanah gua kan rumah ada. Khusus sandal di rumah. Jadi imbah bodoh pakai sandal. Jadi kan terjak najis sampai ke pesahapan, sampai ke sajadah, sampai ke kamar. Sajadah kan sudah bertapas. Kemungkinan kan ada najis kayak itu. Kadang-kadang sajadah sang-osan harus ditapas. Ya lo, ini mau ditapas nah, hanya merandam karu. Biru banyunya. Apa bisa kada ya Allah. Masalah ibadah lawan Allah Ta'ala nih kada perhatian lalu ya lah muka nak umat helaran ya lah bepir tahu ya kalau bepir di belakangnya bepir. Nah ndak sudah baju tulak pengantin baju aroh sekali makai langsung tapas sekali belakang langsung tapas ya lah sudah sajadah masam saja dah sujud hingut bau iwak kering. Apa harus ditapas ya Allah. Kayak itu leh mandap Allah Taala kayak hendak nyaman hidup. Kita nih mau hendak hidup tuh nyaman. Yalah dibagusi dulu hubungan kita lawan Allah Taala nih nah. Hendak ketemu pacar jahat. Nah, hendak ketemu pacar aja harum, betah hendak ke kantor aja. Ya kalau supan bau masam. Masa menghadap Allah Taala yang ibu paluhan tuh membayang ya lah ibu paluhan nan membayang oh my ya lah ada lalu cintanya tuh mudanya tuh kada ada lalu cintanya tuh jadi sekadarnya lah
daripada menjalankan hija kada menikmati gitu. Ya lah, mau itu kada ada penghayatan merasa menghadap Allah Taala ini kada ada. Kayak itu aja sembahyangnya. Makanya kada mau berubah, kada ada perubahan gitu. Kakak itu tuh Bang. Ya lah, makanya kada berefek sembahyangnya tuh untuk mencegah keji dan mungkar perbuatannya. Apapun sembahyangnya kakak itu. Ya lah. Nah, bacanya kada pas misalnya, banget lagi Itu matanya ulang lah. aja, maka penyembahyang aja orangnya. Maka ini itu. Nah, ya lah, ada kesalahan. Nah, tahi, kencing, darah. Nah, darah itik kita nyembelih ayam. Ya kalau itik, nah itu darahnya tuh najis. Ya lah, darah sapi najis. Makanya, bubuhan yang panggiling daging dah. Bukan panggiling daging dah. Ya lah, bubuhan yang maolah pintol dah. Tolong Bang, daging tuh dibasuh. Jangan ya masih ada darahnya. Ujar nih, kalau masih ada darahnya, itu nyaman jar. Istilah kada dibasuh. Itu ikan makan kami najis. Ikan berdosa. Tolong tuh nah, tukang petugas penggiling daging tuh nah, tolong Bang, ikan mau hendak kada berdosa. Diperhatikan itu gawian ikan itu. Ya lah. Kadang-kadang limbah menggilingkan ampun orang, kada dibasuh mesinnya tadi. Misalnya nih, ya lah, ya amun dagingnya bersih, kita giling, biar kada dibasuh kada apa-apa. Amunnya kada bersih dagingnya, itu betul najis. Makanya ulun kulir manuk kada pintol macam-macam tok. Nyaman ngolah seorang, nyata tahu apik. Atau tahu si A nenek sudah kita padahi dibasuh dagingnya. Ya, hanya rakon. Gitu, Itu yang dikhawatirkan. tukang giling malah. Sudah kita nukar, kita membumbu bawa yang giling malah. Jadi tergantung kita yang menggiling nih. Iya. Sudah berbumbu mau dipasar. Sudah siap. Cuma kita kan tahu apakah kayak apa prosesnya di lain kayak itu. Yalah, atau misalnya ini bawa daging seorang cuma bawa bahannya tahu dah gelepung ini karena ini mencampurkan marisipkan supaya misalnya lebih kental, misalnya supaya lebih takarannya nih buahnya yang tahu misalnya kan SB2-nya berapa misalnya kan. Nah itu jadi itu Bang. Nah kadang-kadang anak kita ini kada tengok pintar. Iya kata coba makan yang kada bersih gitu kada suci. Jadi tolong diperhatikan kayak itu. Yang berjualan ini tolong jangan diracuni tuh Bang, umat Islam ini jangan diracuni. Itu meracuni hukumnya. Meracuni dengan najis. Orang Islam nih resepnya ialah bilanya pemakannya tuh halal, IQ-nya tuh cerdas. Ibadah tuh ada kuler, bermaksiat kuler. Bilanya pemakannya haram, IQ-nya tuh menurun, kada tapi cerdas. Mun pintar jo pintar bakal aja, bukan pintarnya untuk kebaikan kada. Kenapa? Karena pemakannya najis, haram. Ya lah. Nah itu orang bahari yang hafal Quran, hafal tafsir, hafal ribuan hadis. Orang biar kada makan 4 sehat 5 sempurna, biar iwak kering tiap hari, tapi halal, otaknya cerdas. Beribadah kada kulir 100 rakaat orang samalaman, 1000 rakaat orang santai aja, kada berat kada. Ya lah. Nah ini jadi tolong banget. Ya lah. Nah, kayak Imam Syafi'i lah. Nah, itu kesadarannya tuh tolong kesadarannya tuh tukang pintol, tukang giling tuh tolong Pang dibersihkan kayak tuh daripada darah-darahnya tuh dibersihkan, dibasuh bujur-bujur. Dibasuh juga, basuh dengan airnya mengalir, jangan yang culup tumpah, culup tumpah. Jangan karena kayak itu caranya. Ya lah. Nah, itu tetap kada suci kan tuh hukumnya. Ya lah, masih mutanajis masih daging tadi. Nah, itu Pangnya maulahnya bila hendak singgah nukar bakso atau pintol kah, kalau orang kada bersih kita bukannya seuzan kada, cuma hati-hati kayak itu, waspada. Kebanyakannya aku mendengar kabar tuh kakak itu. Nah itu Pang malah kita tuh kada nyaman. Ya lah, ini disampaikan kakak ini sarik yang tukang bakso, sarik yang tukang pintol. Mau hendak ada sarik, tolong Pang dibersihkan kayak itu Kadang-kadang orang nih termasuk orang berilmu, orang yang ketujuh ke majelis, tapi ketujuh nukan bakso, ketujuh nukan pintol. Ya lo, ini kada tahu, ini kada apik. Ya makanya ibadah kita tuh kada
kan ada efek kebaikannya untuk diri kita. Rancak majelis, rancak sumbayang rajin, tapi dari segi hati ini masih aja ria, masih aja ujub, masih aja dengki, masih aja macam-macamnya kada baik tuh, masih aja. Kenapa? Pamakannya kada apik. Nah itu, pamakannya kada apik tuh nah. Jadi tolong yang ada biasa restoran, ayam-ayamnya tuh nah bujur-bujur dibersihkan, menyembelihnya tuh bujur-bujur. Itu, ya lah, yang isi iwak tuh nah, yang berjual iwak, yang berjualan nasi-nasi itu nah, yang ada iwak, membesu iwak tuh bujur-bujur. Ya lah, nah itu kayak lamungan ya, macam main banyak lagi. Ya kalau kada sebatas lamungan aja, banyak kayaknya panggangan bakar-bakaran nggak apa punya sejenisnya itu, tolong dibersihkan gitu. Yang nugget Pak. Nah itu, Ada sembelih ayam Pak. makanya ulun kada tapi harap kayak itu. Nah hati-hati kayak itu. Ya lah, makanya anak-anak Indonesia kita nih, orang Islam nih ngalih mencarinya kayak orang Bahari yang luar biasa kecerdasannya tuh. Kenapa? Karena pemakan kita sudah maju ada tapi steril lagi. Mikirin. Ya lah. Nah itu makan ini yang instan kayak itu, kayak yang biasa kitanya tuh kayak nugget. Nugget ya. Amun yang menyembelihnya tuh orang Islam. Mun besumbelih, amunnya dibersihkan. Amun saikongan sapi masuk ke mesin langsung jadi daging kaleng. Di mana membersihinya? Itu ayam. Nah di situ kada yang sugih-sugih ini kisah kada paham juga. Wah bangga makan yang wow kayak itu. Hamburger misalnya, ini ayam. misalnya, bangga. Iya kalau tahi jadi nugget campur sama ayam. itu, iyalah, tolong tuh nah. Iyalah, jangan diracuni, umat Islam tuh jangan diracuni. Kayak anak cerdas anak kita makan sukses, makan ini, makan itu, yang kada apik tuh nah. Iyalah, nah itu. Hati-hati tuh nah. Aku bukannya hendak merusak, ampun kada. Tolong dijaga akan tuh nah, itu warai. Iyalah, mun kadekon disinggung, mun kadekon merasa terluka, iyalah, tolong dibersihkan. Aku aja kita nih kada terima. Umat Islam dikaitokan kada terima. Anak-anak bangsa dikaitokan kada terima. Tamakan najis setiap hari. Kada terima. Apalagi moe hendak dibubarkan. Tujuan moe itu ada label halal tuh supaya dideteksi. Nah, ini ada campuran kandungan apa? Oh, ini prosesnya bujur ya. Binatang yang disediakan nih halal, ayam, sapi, tapi prosesnya sesuai lalu dengan syariat. Bersih lah. Itu sebujurnya tujuan moe itu. Supaya menetralkan makanan yang dimakan orang Islam ini bujur-bujur halal, bujur-bujur suci. Nah, kayak itu. Iyalah, ada paham lalu. Iyalah, negara ini. Bukan negara apa yang salah. Iyalah. Nah, bukan atasan tuh nah. Iyalah. Nah, bukan musuh Islam nih yang beri muar. Iyalah. Nah, mati aja tuh kayaknya. Bertemu aja tuh kayaknya di akhirat. Iyalah. Nah, ada apa? Ikam merasa menang di dunia ini, ada bapak merasa menang, silahkan, ada bapak. Tapi ingat, iyalah, ikam kada salawasan hidup di dunia ini. Iyalah, nah, marah bangga, wah himong, kalakak tertawa, merasa menang nih. Iyalah, orang Islam, nah berataan dia. Marah, iyalah, kami kalah menang, tetap kami mulia. Orang Islam nih, iyalah, kalah menang, tetap mulia kami. Nah, itu. Amun Andika kalah hina, menang tetap hina juga. Kan ada artinya juga dunia nih. Yalah, seandainya dunia ini berharga sehalar samud, ada pacangan bang. Orang kafir tuh diberikan Tuhan minum, makan, ada pacangan. Yalah, buktinya makin sugih banyak. Berarti dunia ini kan ada artinya. Hanya dongeng sementara aja. Yalah, nah itu. Yang kehidupan yang abadi, yang asli, yang sebenarnya itu, yang hakiki itu ya ada imbah kita mati itu, ada akhirat itu yang aslinya. Nah, itu santai aja kita. Yalah, marah punya merasa menang, bangga itu apa? Nah, jadi tolong orang Islam bersatu kayak itu, tolong dibersihkan gitu. Kalau ikam Islam juga, orang Islam tolong jangan diracuni, orang Islam jangan diracuni. Yalah. Nah, dengan masakan-masakan, dengan olahan-olahan yang kada bersih. Makanya penting belajar ya Allah. Ubahan yang penjual pedagang macam-macam nih
Kad mau lalu meluangkan waktu nah anak belajar istilah bujur-bujur tuh nah kada mau kada sibuk terus tuh nah. Itu yang anehnya kita nih orang Islam nih kayak apa menyadarkannya itu. Makanya wah ini pemerintah nih sangat berpengaruh masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ujar bupatinya, beritaan wajib bila siapa anak berjualan wajib harus sesuai prosedur, bila kada kami bubarkan. Nah itu yang bujur bebahan sapu pipi nih. Itu yang bujur. Mun orang yang pinanya ya lah, kada sesuai kesalahan. Ya lah. Nah, itu yang bujur tuh. Ya lah. Nah, itu diatur negara tuh diatur. Wilayah seorang tuh diatur. Ya lah, apalagi misalnya nih kayak Tabalong nih menciptakan supaya lebih agamis. Ya lah, buktikan gitu, buktikan. Ya lah, buktikan gitu. Ya lah, generasi-generasi pelajaran-pelajaran agama tuh ditingkatkan gitu. Diwajibkan, bilanya tamat SD, bilanya hendak ijazah, kada boleh kada hafal bacaan-bacaan sumbayang ini. Maka itu mun orang punya anak agamis tuh matur wilayah tuh. Ya lah. Nah, itu kayak itu. Ya lah, adanya sebatas yang A, B, C aja. Ya lah. Nah, katakanlah kalau bisa setiap TPA tuh jangan sebatas belajar Quran aja. Jangan rugi. Iyalah, bisa Quran pasti bacaan tapi pikirnya salah kada sah juga sumbayangnya. Bekami bebesuh kami sambarangan. Bacaan pasti. Tapi masalah najis kada apik. Kada ada guna juga nya sumbayang. Kada sah juga. Biar kayak apa aja suaranya harat pasti. Iyalah, tapi masalah pikir kada pas, kada dilajari. Apalagi wah ini pelajaran-pelajaran wah ini agama hendak dihilang-hilangkan, dikurang-kurangi, diluncat-luncatkan. Ya loh, salah satunya gerbang terdepan TPA nih pang diisi gitu, disempatkan seminggu tuh sekali kah belajar fikihnya tuh nah, tauhid belajar sifat 20 yang wajib-wajibnya tuh nah, tolong pang bebahan depak atau apa kayak itu inisiatifnya tuh tolong dikeluarkan kayak itu, berikan perda kayak itu, peraturan daerah tuh atur sebaik mungkin gitu. Ya lah, kita nih miris hati tuh nama lihat generasi-generasi ini bacaan sumbayang kada bisa, ngajinya masih banyak yang kadang-kadang banyak yang bisa ngaji, tapi pikirnya kada pas. Lalunya mengulir sumbayang bisa mengaji, tapi sumbayang niat sumbayang tuh kada tapi seleranya. Ya lah, didikan agama moralnya tuh kurang gitu. Bisa ngaji, tapi moralnya kurang, didikan agamanya kurang. Kenapa? Karena kada dimasukkan pelajaran agama tuh nah. Pikirnya mulai nol tuh nah, mulai nol. Tampuluinya halus, tampuluinya kada begawian dah. Dijajali pang. Iyalah, nah kayak tuh rugi sekali lagi. Rugi bilanya TPA tuh kada ada memasukkan pelajaran agama. Fikih, sifat 20, akhlak. Iyalah. Nah, kayak itu rugi. Jadi tolong kalau ada yalah bebahan pemerintahan tolong diatur sebaik mungkin. Yalah, diwajibkan kayak itu. Mun kada diwajibkan, ada pacangan tapi hakunnya bisa selera mak belajar kayak itu. Yalah, diatur sebaik mungkin. Genal pahalanya. Makanya pemerintahan wah ini sangat berpengaruh besar terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Ujar bupati, kada boleh lah bujar membuka tempat rekreasi. Maulah tempat rekreasi, tapi dijaga. Kada boleh lah pacaran, kada boleh ini. Nah, itu yang bujur. Yalah, mau sebatas maulahkan tempat rekreasi, maulahkan orang pacaran macam-macam, apalagi sampai berzina macam-macam. Maulah yang siapa yang memberikan izin berdosa. Yang menjuali tanahnya berdosa juga. Yalah. Apa hendak yang aman, untung di anu kita nih kada banjir. Ya Allah. Nah. Cuma kada mustahil gitu. Ya Allah, sekalipun daerah kita ini tinggi, amunnya masyarakatnya katuju maksiat. Ya Allah. Nah, ya Allah, pemerintah kada mau turun tangan, kayak itu maatur macam-macam. Ya Allah. Nah, jangan harap. Ya Allah. Nah, daerah kita ini aman-aman saja. Ya Allah. Nah, jangan harap. Nah, makanya penting. Ya Allah. Nah, polisi nih jaga patroli malam, tengah malam tuh nah. Bila ada binian ditangkap, apa nih? Lebih jam 10 kada boleh keliaran. Keluar malam. Ya Allah, ini sudah jamnya kada boleh. Itu sebujurnya hendak agamis bujur-bujur. Tabalong nih.
Ya lah. Nah, itu diatur bujur-bujur. Kafe-kafe macam-macam, pinanya dilihat pinanya yang bisa bermotoran berdua. Singgahkan, sini. Ikam ini 2 laki bini kada? Mana? Kartu nikahnya. Wah, ini kan ada di HP. Kalau kau aja kan ada membawa kartu nikah tuh ada wah ini. Ya lah. Namang ada. Boleh. Apa nggak nek? Nah, itu. Ini kada peduli. Ya lah. Nah, di situ nah, makanya pemerintah itu sangat perlu kayak itu. Sangat perlu minta nasihat tuan guru. Jangan sebatas bila hendak mencalon beparak ke majelis. Ya, lo orang beristilah kena duduk beristilah minta nasihati apa yang baik ulun nah pacangama memimpin daerah ini nah kayak apa caranya supaya aku ini kada sangkut dihukum di Allah Ta'ala. Apa-apa yang pian merasa masih kurang masalah keagamaan, masalah ama ma'ruf nih kayak apa caranya. Betakun bujur-bujur. Jangan sebatas hendak mencari pencitraan aja, mencari menambahkan pamur aja kada, jangan. Ya lah. Nah, itu ngarannya mengambil manfaat aja. Ya lah, bila ada tujuan ini hanyar beparak. Ya lah, dipadahi kada masih ada guna. Ya lah, nah itu. Biar yang aku sudah beangkatan abah lawan si A, lawan guru si A. Ada guna mun ikam kada taat. Ya lah. Anak Nabi Nuh tuh bang, anak lagi. Iya. Jatuh ikam itu lain anak pian. Injak kada masih bang. Anak kandung toh. Kada masih. Iya dianggap dihukumkan syariatnya bukan anak. Apalagi mau sebatasnya anak angkat waraha. Ya kalau bangga, himong. Ya kalau nah berkisah-kisah lah orang apa nih anak angkat guru si A, guru si B. Ya kalau nah kisahnya beputu begending-gending, beputu-putu taat kada. Ya lah. Nah ini hendak beunggah warai beputu tak. Nah dipajang-pajang di tawing-tawing supaya orang tahu orang nih parak lawan guru si anu. Wes. Lalu mudah itu ada tapalit minyak harumnya. Nah, kayak itu modelnya. Perbuatan orang ria ya tak. Orang ujuk. Nah, lah. Nah, masalah najis nih. Ya lah. Nah, itu. Sudahnya kayak hendak luas tabalo sa kabupaten. Mbak tuh sa provinsi misalnya kan. Nah, siapa gubernurnya atur pokoknya yang masuk ke daerah kami ini harus steril misalnya makanannya supaya anak bangsa nih supaya umat Islam nih jangan sembarangan makan. Nah itu buhan pedagang-pedagang yang bersepeda motor yang keliling-keliling di kampung tuh nah itu diatur tuh dicek tuh bahan moy tuh bahan yang tem halal tuh lihat kayak apa cara pengolahannya apa yang dicampur, apa campurannya, mau pecang berbahaya, jangan. Amun ikam tatap mangaras, kami tangkap. Nah itu yang bujur, itu yang pas tuh nah pemerintah tuh, yang 4 jempol, ya lah. Nah itu gunakan ke pemerintahan, ya lah seorang tuh tampil ikam menjabat tuh gunakan supaya menjadi kebaikan, ladang amal, bukan diam aja, ya lah. Nah itu. Bilanya masalah duit cepat mau urus. Bila masalah yang kada pacang jadi duit kisahnya nih. Padahal pahalanya luar biasa itu. Ya lah. Nah itu akun turun tangan. Padahal kada atasan dia yang bebahan aja. Petugasnya tuh ada kan tim-timnya. Ini tugasnya ini tugasnya ini tugasnya ini. Bujur-bujur disuruh, bujur-bujur dikontrol, bujur-bujur di survei kayak itu bujur-bujur kadang ini mengajarkan tugas. Nah itu sebenarnya. Kayak pembekal. Ya kalau santai aja. Anak buah yang begawi ini bagian pembangunan, bagian ini begini. Bujur-bujur disurvei kata. Jangan sampai korupsi. Ya lah, ini kada mau itu kayak ada belanja sudah disuruh dah, kada tahu lagi dah kada bisa sama ngontor lagi. Nih bujuran kah 10 red? Betul. Bujur kah? Pastinya. Banyak motor siluman. Motor siluman itu ya. Pada 10 red yang datang 7 red aja. Ya lah, itu kan hanya motor siluman karena. Nah, enggak. Dana siluman ya, enggak. Dana siluman hilang, kada kelihatan. Bunyinya ada 100 juta. Ya lah. Nah, yang dikeluarkan 50 juta aja, 70 juta aja. Nah, belajar lah. Allahu Akbar. Nah, darah tadi. Darah. Nah, itulah darah itu najis. Nah, sama kayak
nih nanah. Nah nih kadang-kadang bisa lo berjarubat nih. Nah kalau orang berjarubat amun nya istilah micik, nah itu minyak kawat dibersihkan ya tak, bersihkan pakai tisu hanya kita basuh. Nah tak ya lah darah nanah. Nah, ya lah adapun kayak bisul, kalau nanahnya darahnya tuh sedikit itu dimaafkan kalau kita sembahyang. Penyakit Pecah seorang misalnya, lain kita memecah seorang, kita yang memecahkan pecah. Nah itu kita bersihkan, kita hilangkan darahnya tadi, bersihkan ya sembahyang kita ya lah. Kadang-kadang ada orang rastong misalnya yang kalau darah di hidung tuh, nah itu hadeng aja dulu, nah diampihkan dulu inya, ini sudah ampih ya masukkan minyak ke hidung, bagaimana bersihkan hidungnya, bersihkan hanya sembahyang. Kenapa lambat demi mahadengi supaya TS deh ya lah. Nah nya waktu itu kadang-kadang panjang aja waktu sembahyang tak, juhur misalnya sampai hendak ajan asar hanya habis lah jam 3 sembahyang juhur masih kawan itu jam 12 misalnya anak kaluran misalnya ada nggak dulu saya tekan dulu apa kada pajak kayak orang sirih dulu deh, sirih gitu. Nah tuh sirih kan sarai sirih lah siri nah itu caranya nah ya lah. Nah kemudian susu, nah air susu binatang yang haram dimakan itu najis. Air susu binatang yang diharamkan dimakan. Ini kayak kucing kan haram dimakan. Air susunya tuh itu haram, itu najis. Kalau pang misalnya ada pas kita micik-micik susunya cek jah tak keluar banyak susunya pas karena betis kita, pas karena kain kita, nah berarti kain kita kena najis. Nah susu beruang susu beruang Alah, gambarnya ngarannya susu beruang ya lo sponsornya naga susu isinya susu sapi kada nyambung lalu Sebelum sapi lah. susu sapi murni ya lah. Nah seandainya tuh ngintu bujur-bujur susu beruang, susu dari susu beruang nih ada boleh diminum kalau bujur daripada air susu beruang itu, tapi ngarannya aja susu beruang ya lah, ngarannya sponsornya naga isinya susu sapi murni ya. Nah itu kalau sapi kan halal, kalau dagingnya dimakan berarti susunya halal juga. Unta halal dimakan, susunya halal juga. Kambing halal kalau dimakan, kalau disembelih maka disembelih kan halal juga ya lah. Susunya abinya susunya halal juga diminum. Nah kayak itu. Oh misalnya apa nih binatangnya kan, setiap binatang yang bertelinga daun telinga lah ya lah, mun bertelinga bertelinga mungkin ya lah, cuma daunnya telinganya aja yang kadang-kadang ada ya lah. Nah setiap binatang yang ada daun telinganya ujar nih ipak bahari berarti itu mamalia aja menyusui ya lah sifatnya. Kucing kan ada daun telinganya, gajah ya lah, harimau ya lah. Nah itu jerapah, kelawar nah kelelawar menyusui ya lah, kelawar betul tapi menyusuinya lah. Kanguru Ya kanguru. Nah itu. Nah kalau binatangnya tuh diharamkan untuk dimakan, disembelih ke kada ngaran kucing dia disembelih kita tapi haram hukumnya ya lah, kenanya ditaring ya lah. Dan pintu jadi kucing, Nah. kucing jadi pintu. bilanya pindah yang keliaran di jalan Sambil makan Ustaz. bisa selesaikan duitnya. Nah itu bang kita diharakkan tuh nah ya lah. Nah, ayo pang bubuhan daerah nih nah, putra daerah nih nah, amun orang kita yang berjualan kita kada banget curiga ya lah, kita kada banget tapi mencurigai gitu ya lah. Nah, tapi kadang-kadang bukan Kalimantan nih gaya-gaya kayak gengsi-gengsi ada mau yang pindah yang gawian yang pindah yang kayak itu kan supan itu supan bukan tempatnya ya tak. Sini aja di Jawa tuh. Kalau lihat anjing bersih-bersih aja mau hilang, pikirkan buahnya anjing. Ya lah. Buahnya sapi buahnya. Dah lah. Nah, susu, air susu binatang yang haram dimakan, banyu susunya tuh nah, itu najis. Kalau binatang itu diharamkan untuk dimakan oleh syariat. Ya lah. Nah, itu najis. Air susu harimau. Nah. Ya lah. Nah, itu kada boleh. Adapun hintalo, semua hintalo itu halal, asalkan hintalo tadi kada memudaratkan.
belinya kita makan nih. Mun pacang kita makan kita keracunan, misalnya hintalu kubra misalnya. Seandainya nih mun kita makan mati kita. Munnya kita makan kada mati, kada apa-apa, kada ada efek boleh halal. Berarti hintalu panyo boleh lah. Boleh. Cuma Kalau kada memudaratkan. Bisa obat tapi. Nah, biar kada obat Obat kan. asma. Biar kada obat kan. Amunnya hintalu bahaya misalnya. Bahaya hintalu lo. Nah, seandainya mun kita makan hintalu tadi, itu kada memudaratkan, kada mau olah kita pusing, kada mau olah kita garing, kada mau olah kita gedelan. Itu halal dimakan. Hintalu cacak misalnya kalau pang. hendak kita cecak oleh. Cuma amun kita geli itu kada boleh. Mako. Bisa jadi haram. Kalau kita jijik kayak itu, merasa jijik kayak itu, merasa jijik kayak itu kada boleh. Makanya orang yang kada bisa makan daging itu jangan dipaksa. Iya. Kalau inya merasa gelianan kayak yang gelianan itu masih kayak jijik kayak itu inya kayak menggeli-geli kayak itu. Nah, itu jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya lah. Nah, jangan dipaksa. Karena ada timbul rasa jijik lalu karena diharamkan kena. Nah, beginya aja. Mun orang yang nyaman makan mana apa-apa. Lain masalah baby lah. Baby masalah nyaman kada nyaman tetap haram hukumnya. Kalau bang yang penting jangan ada jijik. Oh, ada. Ya tetap haram gitu. Ada kisah yang jijik kada jijik kita. Ya lah. Nah, Sama yang biawak buron lah. Kan boleh dimakan loh. iya biawak di Arab kan ada. Memang. Itu Nabi kan pernah disediakan, dihidangkan biawak. Nabi kada makan, tapi Nabi kada menegur orang makan. Artinya kan Nabi mau kada melarang gitu. Artinya kan boleh aja manda. Cuma aku Nabi kada nyaman makan. Nah, kada lah kayak itu. Ya lah. Mau hidup makan, ya haram jadinya lah. Mana di bawah itu kan? Di sungai itu kan? Hah? Biawak yang di Mau bawah. hidup dua alam kada boleh. Nggak boleh. Hidup dua alam kada boleh. Buaya kan dua alam. Nah, itu kada boleh. Yalah. Ada yang di gurun tuh. Kalau amunnya apanya aja yang ada di banyu, yang hidup di banyu aja surangan. Bilanya di karing, kada tahan hidup lawas matinya. Nah, berarti kan hanya hidup kawa bertahan di banyu aja. Di laut kak, bertaan binatangnya ada di laut, yang hidup di laut aja, tunggal. Nah, itu halal. Hiu, paus, ya Allah, apanya aja, apa kan kuda laut, anjing laut misalnya. Penguin tuh, nya di darat lawas juga hidup lah. Inya ke banyu ke laut tuh sebatas mencari iwak aja loh. Nah, berarti kan hewan darat mungkin. Jadi makan lagi. Ya lah, cuma itu apa? Adalah misalnya Betisnya juga. betaring ada juga ya kalau mungkin halal mungkin. Kayak itik gitu. Nah, sifatnya nah tahu. Ya lah. Benarnya. Nah, aku akan kepadanya ahlinya ada. Ya lah. Anjing laut misalnya, anjing laut kan di banyu aja. Palingnya naik ke karing baca jamurnya. Ya kalah. Nah, memanasi apa? Ya lah, betul turun aja pulang mencari anak. Bunyong. Berenang. Nah, mun buaya kan dua alamnya. Ya lah, buaya haram hukumnya. Di karing Nah, hidup. eta. Hindalunya. Nah, makanya ada kadang orang ubat. Nah, ubat urut buaya. Ada kala. Nah, itu najis. Amun kita ibadah urut itu, begitu hendak sembahyang itu mandi. Karena itu najis. Kadang-kadang minta maaf, ada kadang-kadang tukang obat tuh kemaluan buaya. Itu diminum aja, dirandam. Tangkur ya. Nah, tangkur buaya aja. Itu haram itu najis. Itu najis itu. Masih ada obat lain. Masih ada obat lain apa? Wah, supaya kuat, supaya perkasa misalnya. Iyalah, ngapain kamu obat kepada yang Madu najis itu? jadi, ya. Madu ada aja. Entah lu ayam kampung ada aja. Iyalah. Nah, itu. Tangkur buaya. Minyak urut, men yang minyak yang kayak akar-akaran. Itu kan apa? Akar-akaran kan apa? Nih kalau minyak bulus tuh apa? Dari binatang apa? Bulus penyu. Atau misalnya ada minyak sawah. Yalah. Ular. Sawah kan dilalak lah. Minyaknya tuh diambil higan luka itu ini misalnya kita luka di lentohor. Lalu kita kasai supaya lakas ampe. Kasai aja ada apa? Nah, karena memang kita nak sembahyang, kita basuh. Yang bekas minyak sawah tadi, karena sawah itu kan haram hukumnya. Yalah, belinya haram dimakan berarti otomatis najis hukumnya awaknya tak. Lalaannya tak. Nah, itu. Jadi bila kita langsung sembahyang, basuh,
Nah, tak. Jangan langsung sembahyang. Ada sah sembahyang kita membawa najis hukumnya. Nah, tak. La ilaha illallah. Nah, itulah. Nah, bangkai binatang. Bangkai, arti bangkai ini binatang mati tanpa disembelih, itu bangkai hukumnya. Bangkai nyamuk tuh hati-hati. Samut hati-hati. Makanya kita nih samut nih yang di benyo-benyo tuh. Makanya sudah kita jelaskan sudah. Yalah, nang kita hendak molah agar bilanya gulanya tuh besamut. Gula kita nih besamut. Amun kita hendak molah agar buat bedoholo gula tuh dalam panci. Buat doholo. Mun kita ngalih mengikik-ngikik samutnya tadi, kadang-kadang bandel nih, nitil samut tadi. Dijemur kada mau juga apa jauh. Di gentar-gentar dicatok-catok ada mau juga kabur dah. Hendak nukar gula yang kada besamut, duitnya kada ada atau sayangnya yang ada ngene. Udah, gula ini buat dalam panci dulu. Pancinya hagar menjarang banyak agar nih. Buat hanyar buat di benyo. Parahnya lagi kada salah kita. Kita kada salah kita karena samut yang salah. Yalah, kan ikut keluar. Artinya matinya tuh karena mati seorang gitu. Bukan kita yang membunuhnya. Nah, kita berarti benyo. Timbul nih samutnya, kita tangguki. Buang. Jarang hidupi. Nah, menggurak. Hanya berani menggurak. Hanya buat agar. Orang malah satrop. Lah, benyo menggurak dulu. Itulah. Nah, berarti apa yang habang dah? Peniliknya. Karena sudah hanya buat gula haru sampai likat. Kayak itu kah? Nah, itu. Nah, amun gulanya tadi besamut. Diceburkan gula yang besamut tadi ke banyu panas, otomatis kan mati ya samutnya. Maka mutan najis banyu tadi. Karena kalau diminum diulahkan ke satro. Urang berapa ikongnya ikan minumi dengan yang ulahan kita yang najis tadi. Berdosa ikan. Ngolah agar hati-hati juga. Ngolah wadai sama aja juga. Yalah, bilanya besamut-samut tuh gulanya tuh. Yalah. Nah, hati-hati kayak itu. Yalah. Nah, ngolah banyu gula, banyu kopi. Gula badolo buat hanyar buat di banyu panas. Nah, itu supaya kada dihukumkan mutan najis. Banyu tadi. Nah, itu. Amun banyu badolo hanyar buat gula yang besamut tadi ya mutan najis hukumnya. Hukumnya kita melontarkan samut ke banyu tadi hukumnya. Ya lah. Padahal kan ada beda lah sama pada bersamut, tapi caranya. Ya lah. Nah, caranya itulah keringanan. Keringanan, agama memberikan keringanan, tapi harus sesuai dengan cara. Nah, itu. Masa cara kasat mata samaan aja, bedanya aja sama pada bersamut. Ya lah. Nah, apa bedanya aja? Nah, makanya penting ilmu. Ya lah. Amun kada diberikan solusi kayak ini caranya supaya kawa diminum, kasihan umat Islam. Ya Allah, nya kada nukar gula, mah ya poe mah kawai makan besamut panggulanya. Nah, jadi ada solusinya. Jadi agama kita ini indah ya toh. Ya lah. Nah, segala sesuatu ada solusinya. Ya lah. Nah, kecuali yang besar yang kada ada lagi dah. Ya lah. Nah, buyang mati aja dong. Kakak itu bang sudah hukumnya. Kada kau diakalani lagi dah. Kada ada jalan lain dah. Itu bang sudah sama dengannya. Nah, mbak. Ya lah. Allah Akbar lah. Nah, bangkai binatang. Bangkai binatang. Ya lah. Nah, itu kayak ayam mati kada disembelih. Bangkai hukumnya haram. Diulah ini, diulah itu. Meracuni orang pulang. Ya lah. Nah, yang rancak terjadi lagi dahulu. Wah, ini mungkin ada. Dahulu kan kisah hayam nih tapi keurangan gitu. Rancak nyeberang jalan ya lah. Ranjah orang, ranjah orang. Ayam nih, ranjah sepeda motor. Tak keluar paruh lilitnya. Tak keluar, hempadalnya tak keluar. Masih kalapak. Lalu ambil dia sembelih. Nah, kada sempat menyembelih karena sudah parutnya tak keluar. Seandainya kita diamkan mati juga inya. Itu hukum bangkai.
kada boleh lagi disembelih itu. Nah kecuali misalnya patahkah betisnya, itu kan kemungkinan masih kawah hidup, jauh penginakan ya lah. Anu sudah pingkur bulunya, ramuk sudah. Mun secara logika, secara akal ini kada kau bertahan hidup Mungkin nih. nyawa ada leh. Bilang anak mak itu begegah anak mati orang lagi, anak melepaskan nyawa orang lagi. Itu kan ada boleh disembelih. Hukumnya bengkai. Bahari ingat banget, sembelih. Padahal sudah keluar perutnya, sembelih. Kawah kisahnya dimakan. Padahal itu kada boleh. Padahal itu kada boleh. Yalah. Tapi kalau masalah ayam tuh garing, jungun gitu. Yalah. Nah, itu kan sifatnya mungkin hidup, mungkin mati. Itu kan besar kemungkinan untuk hidup. Nah, itu boleh disembelih sekalipun nya. Nah, sudah. Tapi garingnya, gara-garanya garing. Itu boleh disembelih. Amun ranjang motor, yalah, parut lipnya tak keluar sudah. Itu kan apa lagi disembelih itu hukum bengkai sudah. Sampat karena sampat tetap hukum bengkai. Kenapa? Seandainya diletakkan sejam 2 jam matinya. Nah, itu. Yalah. Ada juga yang beranggapan jar mun ayam ranjang motor do kada disembelihin kada apa aja. Ada nawa. Yalah. Sudah berdarah aja. Enggak itu kan cari ayam, catok kepalanya, tung sampai pagat. Boleh dimakan, kan boleh. Syaratnya tuh harus disembelih dengan benda tajam, kada boleh bendanya kada tajam. Mun ben sambil muter tuh benda tajam lah. Kada benda tajam ngernya. Iyalah. Nah, makanya hukumnya bengkai. Nah, haram hukumnya. Iyalah. Bengkai lah. Nah, kakawanan bahari luar nakalnya. Iyalah. Ayo kita malam ini kita manggang itik ya. Aray ya. Perkumpulan kita aja. Perkumpulan aja kawan nih, 5.000 seorang. Padahal yang diambilnya tadi itik mati. Itik kena ranjah motor. Jadi yang maranjah nih hanya ampunnya siapa punya unjukinya 50.000. Jadi itiknya tadi timbainya ada di bawahnya mati bang, timek dah. Jadi yang pindah yang wanga, jadi pindah yang culas tadi ambilnya bubuknya. Nah kita malam ini kita mengitik dah, coba kita berkumpulan aja. Padahal itik mati, itik bangkai tadi. Yalah. Nah yang kada disembelih tadi matinya, yalah. Sudah mati aja disembelihnya. Jadi ada bekas kisah sembelih nih. Ya, kisahnya disembelih nih kisahnya. Padahal sudah mati sudah. Ya lah, atau sudah tak keluar polo liritnya tuh anak mati ya dah. Sejam 2 jam KO adalah. Nah, itu kada kawa ya tuh. Nah, itu banyak di situ. Orang yang kada paham di situ. Ya lah. Nah, itu. Nah, bangkai binatang. Kecuali yalah kada najis hukumnya kecuali bangkai ikan. Iwak mati adalah orang nyembelih iwak. Dada, sembelih kada sembelih tetap ya hukumnya halal. Iyalah. Nah, itu. Tapi awaknya, dagingnya aja yang kada hukum bangkai. Adapun tahinya, darahnya itu najis. Makanya harus dibersihkan. Jangan dapat maunjun. Langsung disisiki, cucuk. Perutnya kan dibelah, perutnya kan dibersihkan, kan dibasuh, cucuk langsung dibakar. Itu makan najis hukumnya. Iyalah, nyaman manis dagingnya aja, manis aja. Ya Allah. Nah, makan yang haram. Iyalah. Nah, itu banyak tuh orang yang kada tahu di situ beban paunjunan nih. Ya Allah. Nah, perut lapar, beruku misi panjang deh. Nah, iyalah, dapat langsung aja cucuk mulai muntong kabul sampai kemuntut cucuk bakar lagi disiangi kak dibelah paruhnya kada dibersihkan kada darahnya masih kada bersih ya lah. Nah adapun darahnya yang terkurung di tulangnya itu nah ada kalau kadang ngalih kalau dibersihin itu nah itu dimakan itu nah betul kita menggusuk-gusuk kada mau juga anak tetap aja. Nah cuma kalau kayak iwak paten itu kadang-kadang di tulangnya tuh bisa ada menyimpan darah. Amun kita diamkan dulu karena belinya kita besok kena habang dah banyu tuh. Mungkin kita marandam. Nah hati-hati juga bubuhan yang hendak baruhan nih, bubuhan ibu-ibu nih yang beberesi iwak. Ya lah, hintalo. Itu bujur. Belajar bujur. Kita makan najis kena kita. Maka pakantinan banyak nih porsinya. Ya lah, jarang hintalo. Ya lah, amunnya kada dibasuh baduhulu kulitnya tuh
jarang aja dulu. Jarang. Ya kan hintalo tuh kan bekas keluar dari durit. Iya. Najis itu. Kulitnya tuh bernajis kayak tuh. Mun dibasuh sampai bernajis. Yalah, di dalam hintalonya tuh suci. Tapi kulit yang ini yang kadang-kadang bisa karena tai ayam, tai itik, najis. Jarang aja dulu, jarang. Nah, karena limbah manguyaki, limbah dikuyaki nih. Andak di wadah yang rangsang yang gena yang ada ruang-ruangnya tuh nah. Yang kayak rangsang tuh. Itu disiram pakai banyu yang mengalir. Nah, disiram supaya najisnya turun. Nah, enggak. Kalau hintalo. Kalau iwak, rajin iwak lo. Buat dalam jidar wadah gena. Buti situ imbah disiangi dicang-cang. Buti situ lo. Buti banyak. Haru tumpah. Buti pun banyak. Haru kecak tumpah. Itu kada bersih, itu kada suci. Orang pemulaan tuh dibersihkan dulu. Marah dulu di wadah biskom genang lo bersihkan. Nah, sudah pina asa bersih, sudah. Nah, hanya dia hendak di wadah rangsang genang tuh nah. Hanya amun kita hendak ke sungai bagus lagi nah dikunjah supaya bujur-bujur bersih, suci kayak itu. Amun yang sebatasnya di biskom genang tuh tumpah banyak, isi banyak. Haru kocak, tumpah, isi pulang banyak. Itu tetap entah najis hukumnya. Kita makan yang haram pulang kita. Ya nah. Nah, ini penting buat ibu-ibu yang bagagawian tuh nah, yang pecangan arwah malam ini, yang bagagawian yang tukang cancang iwak. Yalah. Nah, itu penting tuh. Yalah. Nah, itu. Jangan kisah kada tahu. Yalah, di rumah sama aja juga. Di rumah tuh sama aja juga. Yalah. Menyangah hintalo nih. Hintalo ceplok. Nah, itu mun kulitnya nih kada dibasuh dulu. Yalah, amun kita kayak itu trak. Rajin ada kalau bisa kulitnya nih tagugor. Nah itu muntah najis itu. Hintalo tadi najis hukumnya. Amunnya kada dibasuh kulitnya tadi sebelum kita tak memecah tadi. Yalah. Nah, coba kita perhatikan. Mulai kita memecah tak ada kalau aja kadang-kadang serpihan kulitnya tuh gugur ke hintalo. Amunnya kada dibasuh kulitnya tadi itu muntah najis hintalo tadi. Hukum najis, hukum haram kita makan. Itu yang kita makan anak-anak. Kayak anak pintar anak. Kayak anak penyembahyang anak. Kayak hendak pendebatan mengaji. Amun cara pola makannya ada bersih, ada bujur-bujur suci. Nah, makanya ada kawak ada belajar kayak itu. Jangan kisah sibuk terus. Yalah. Nah, itu. Ada kawak ada belajar. Di mana? Wah, astagfirullahaladzim. Mending ngantuk kawan. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Yalah. Nah, berlan.